Ketemu lagi seperti biasa di sore hari di hari Senin. Kita melanjutkan bahasan tentang kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih dalam susunan doa terakhir sebelum salam. Di antara potongannya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka jahannam. Dan kita sekarang lagi fokus untuk membedah potongan doa ini. Bagaimana kita mengenal lebih jauh tentang neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para pembangkang dan orang-orang yang tidak mau kembali dan taubat kepadanya. Dan tempat ini teman-teman sekalian sudah sering saya ulangi, bukan sebuah penjara yang cuma 1 hektar dijaga dengan mungkin penjaga-penjaga penjara yang mungkin kekejamannya pun kalau ada atau kekerasannya hanya dalam batas-batas waktu tertentu. Mungkin ada juga orang yang masuk penjara mungkin sama sekali tidak melalui proses hukuman fisik misalnya. Karena dia mengakui kesalahan dan kemudian dia tertib di dalam penjara, dia masih sempat bisa makan makanan yang enak, masih bisa mandi, masih bisa ke kamar kecil, mungkin masih bisa istirahat walaupun tentu tempatnya tidak senyaman rumahnya. Neraka adalah sebuah tempat yang sudah kami sering ulangi, tidak ada tempat istirahat, tidak ada tidur. Makanannya pun sudah kita jelaskan bagaimana buah zakum yang seperti minyak panas yang meleleh, yang melelehkan tubuh. Kemudian minumannya dari air yang mendidih, timah yang panas, dari tinatul khabal atau darah dan nanah ahli neraka. Dan itu non-stop, tidak ada waktu untuk istirahat. Dan bagaimana kita sudah jelaskan teman-teman sekalian, mereka ahli neraka itu luar biasa ya, keadaannya sangat menyedihkan sekali. Di pasal atau di bab ke-14 yang lalu kita sempat bahas bagaimana akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Ya, kita anggap dia dari lahir sampai dia meninggal lagi nggak pernah rasakan kesusahan hidup dari sisi materi. Rumahnya mewah, mobilnya bagus, segala macam, punya jabatan, mungkin dari orang tuanya warisan segala macam. Tapi dia termasuk ahli neraka karena tidak pernah beribadah kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah SWT. Maka datangkan pada hari kiamat lalu dicelupkan dengan 1 celupan saja di neraka, lalu dikeluarkan. Kemudian ditanya kepada dia, apakah pernah kamu rasakan nikmat selama ini? Pernah nggak kamu lihat selama ini kenikmatan? 2 pertanyaan itu. Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Hanya dengan 1 kali celupan di neraka membuat seluruh nikmat dunia ini dilupakan. Tidak pernah sama sekali dirasakan. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya ahli surga. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling susah di dunia. Anggap dari lahir orang tuanya sudah miskin, tinggal di pinggiran jalan, dia pun begitu. Tapi dia termasuk ahli surga. Karena walaupun miskin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dia sholat, puasa dia puasa. Dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah walaupun dia melalui kesusahan hidup secara ekonomi di dunia. Pada saat meninggal akan didatangkan hari kiamat dan dicelupkan 1 celupan di surga. Dimasukkan lalu kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanya kepadanya, apa kau pernah lihat penderitaan selama ini? Maka dia mengatakan tidak pernah demi Allah. Jadi tidak pernah penderitaan yang dia pernah rasakan di dunia hilang semua dengan 1 celupan di surga. Sebagaimana juga tadi orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari ahli neraka dicelupkan 1 celupan di neraka lalu dia kehilangan nikmat selamanya yang pernah dia rasakan selama ini. Bagaimana dengan orang yang menjadi penghuninya selamanya? Khalidina fiha. Kekal di nikmat surga dan kekal di siksaan neraka. Maka ini sebuah hal yang mesti dijadikan sebagai sebuah ibrah dan pelajaran. Dan sebenarnya orang-orang yang menjadi ahli neraka ini teman-teman hanya karena dia membangkang. Kenapa harus menjadi ahli neraka? Kenapa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran agama? Kenapa harus riba? Kenapa harus dusta? Kenapa harus menipu? Kenapa harus menggunjing? Kenapa harus memfitnah? Kenapa harus mengambil hak orang lain? Kenapa harus durhaka dengan kedua orang tua? Kenapa harus memutus silaturahim? Kenapa harus masuk ke hal-hal yang akhirnya membawa ke dalam neraka? Sementara Allah Azza wa Jalla telah membuat perbuatan-perbuatan tersebut dibenci oleh manusia. Orang tidak suka dengan pendusta, orang tidak suka dengan penyebar fitnah, pengadu domba, orang tidak suka dengan orang-orang yang jahat. Dan juga Allah ancam dengan dosa dan Allah ancam dengan neraka di hari kiamat. Kenapa kita nggak menjadi orang baik saja? Kenapa nggak jujur, nggak amanah, nggak dermawan, nggak baik, nggak silaturahim keluarga, nggak bakti sama orang tua? Kenapa nggak jadi orang baik saja? Yang Allah buat perbuatan itu dicintai oleh manusia. Dan juga dijanjikan pahala yang besar. Berbakti sama orang tua, bersedekah, umroh dan haji, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan juga Allah cintai dan menyebabkan masuk ke dalam surga. Di dunia kita merasakan kenikmatan dari ibadah tersebut. Juga di akhirat kita merasakan kenikmatan yang abadi yaitu surga. Maka ini perlu jadikan sebagai sebuah pelajaran. Dan ingat saudaraku seiman. Tidak ada yang pernah bisa mengubah seseorang kecuali diri dia sendiri. Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Tidak bisa tidak.
Kalau Anda berharap orang lain yang akan mengubah Anda, itu tidak mungkin terjadi. Orang lain bisa hanya menjadi penyebab saja, tapi semua ada di tangan Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Penentuan ke surga atau neraka ada di tangan Anda sendiri. Anda yang menentukan masalah itu. Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita sahabiat yang dikenal dengan bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat dia datang ke rumah Nabi SAW, tepatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia menceritakan semua keburukan suaminya. Maka kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan lisanmu dan muamalah dengan suamimu karena dia adalah surga dan nerakamu. Maknanya apa? Kau bisa masuk surga dengan kau taat dan bakti sama dia, kau bisa masuk neraka dengan kau durhaka dengan dia. Artinya surga dan neraka ada keputusannya di tangan kita. Bagaimana kita menjadi orang baik, Allah pasti tidak pungkiri janjinya masuk ke dalam surga. Bagaimana juga ancaman Allah tidak akan mungkin salah. Berbuat kesalahan akan disiksa dalam api neraka. Waktu dunia hanya sebentar, saudaraku seiman. Baru tadi pagi kita lewat pagi, siang dilalui, sekarang sore, sebentar lagi malam, kita tidur, besok begitu lagi. Dan ini semua akan berakhir. Kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Orang yang cerdas memaksimalkan waktu dunianya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Tidak ada target utama seorang mukmin ya, di atas surga. Surga tertinggi. Kalau sudah surga targetnya, maka dia akan selalu melalui dunia ini dengan semua ketenangan. Cobaan datang, dia yakin akan, kalau dia sabar akan meninggikan derajat di surga. Nikmat sedang dia berbagi untuk menambah derajatnya juga di surga. Semuanya kebaikan. Maka jangan luput dari masalah ini. Terlebih lagi teman-teman, orang beriman diberikan fasilitas oleh Allah SWT. Orang beriman itu diberikan tempat tinggal, diberikan kesehatan, diberikan keturunan, diberikan pasangan, diberikan segala macam hal oleh Allah SWT. Tinggal bertakwa saja kepada Allah SWT. Allah mengatakan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, patuh, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menikmati halal, meninggalkan yang haram, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memenuhi atau memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menyerahkan perkaranya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi semuanya jelas. Kita akan lanjutkan ke bab ke-16 tentang masalah keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Dan ini tema kita pada sore ini. Dan teman-teman sudah tahu kalau ikuti dari awal metode kami tidak buru-buru menyelesaikan buku, tapi bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran dan juga penambahan keimanan dari materi yang lalu dan lanjutan insya Allah pada kesempatan yang sedang dibahas. Penulis mengangkat dalil pertama tentang masalah keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Artinya akan ada nanti orang-orang yang dikeluarkan dari neraka karena pertolongan. Pertolongan ini terbagi tentunya. Ada pertolongan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan dari para nabi-nabi, ada pertolongan dari para syuhada, orang-orang siddiq, orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, orang saleh, ya, para orang-orang yang memang sudah lolos dari timbangan amal. Mereka memberikan syafaat, bisa pertolongan. Tetapi yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang sudah masuk ke neraka. Dan jangan sampai dipahami salah nanti apa yang akan kita bahas. Oh, kalau kita akan dapat syafaat, nggak apa-apa kita masuk neraka dulu. Ini kebohongan. Kenapa Anda mau ya mendapatkan fasilitas, tapi Anda lewat penjara dulu? Untuk apa? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dapat fasilitas tanpa harus melalui penjara? Maka perlu difahami teman-teman sekalian. Jadi ada siksaan yang dia lalui tanpa ada batas berhenti, tanpa ada waktu berhenti 24 jam. Dan Allah alam berapa lama baru kemudian dapat syafaat. Tapi ini juga syaratnya harus seorang muslim. Harus ada sedalam hatinya walaupun seperti biji sawi dari keimanan. Yang kafir, musyrik, munafik, mustahil. Mereka akan kekal selamanya. Penulis mengangkat dalil pertama tentang adanya syafaat atau pertolongan ini, yaitu surat Toha ayat 109. Bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Pada hari itu, hari kiamat, hari kebangkitan, tidak berguna syafaat, rekomendasi pertolongan, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya. Dan dia Allah telah meridhoi perkataannya. Maksudnya dia sendiri sudah lolos dari timbangan amal. Jadi dia sudah lolos dari timbangan amal. Dia sudah amal solehnya lebih baik daripada amal buruknya. Maka Allah izinkan dia. Dan tergantung. Allah izinkan dia memberikan syafaat 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tentu ada orang yang mungkin sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa memberikan ya sampai sejumlah suku Mudhar. Kita pernah jelaskan di 2 pertemuan yang lalu ya. Bagaimana kata Nabi SAW waktu menjelaskan tentang keras dan besarnya tubuh ahli neraka. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada dari umatku orang yang bisa memberikan syafaat sampai sejumlah suku Mudhar atau Mudhar. Mudhar itu bisa 100.000 ke atas orang. Bahkan kalau sekarang di hari ini perkembangan mereka sudah jutaan orang.
Bisa diberikan syafaat karena banyaknya amal soleh dia. Baiknya hubungannya dengan Allah SWT. Dan ada orang dari umatku yang akan menjadi penghuni neraka dan menjadi salah satu dari sudutnya. Karena besarnya tubuhnya untuk disiksa. Karena banyak sekali dosa yang dia lakukan. Itu dari umat Islam. Gitu kan? Dari umat Islam. Tapi ada yang memberikan syafaat di sini. Semoga kita termasuk insya Allah di dalam yang bisa memberikan syafaat orang-orang yang kita cintai. Atau orang kita kenal ataupun tidak kenal dari kaum muslimin. Sehingga mereka selamat dari siksa. Juga boleh mengangkat dalil yang kedua surah Az-Zumar ayat 44. Surah nomor 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi saksi bahasan potongan awal ayat, yaitu hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Maksudnya hanya Allah yang nanti akan mengizinkan di akhirat untuk memberikan pertolongan. Dan ini luar biasa. Kalau ada orang yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan, itu luar biasa. Ya. Termasuk teman-teman sekalian, cari teman-teman yang baik dan soleh. Bagi wanita solehah, ini bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sebelum kita baca lanjutan dalilnya, akan ada orang nanti di hari kiamat di neraka dikeluarkan dari api neraka. Kemudian orang-orang neraka, ada satu ahli surga berkata begini, ya Allah, engkau telah lolos, aku masuk ke dalam surga, tapi aku tidak melihat sahabatku si fulan. Sahabatnya kebetulan orang muslim tapi banyak dosanya. Maka di mana ya Allah? Maka Allah pun berkata, carilah saudaramu itu di neraka. Kalau dia ada, keluarkan. Sahabatmu itu bukan saudara, ini sahabatnya. Orang tidak ada hubungan kerabat. Kemudian dia pun mencari dan ditemukan, lalu dia keluarkan. Pada saat dikeluarkan, ahli neraka bertanya, kenapa si fulan keluar? Karena setiap ada orang dikeluarkan dari neraka, mereka saksikan. Dan mereka, oh ini keluar karena ini, karena itu, karena ini. Jadi banyak alasan. Karena memang dosanya sudah bersih. Karena Allah yang menyelamatkan dia. Karena syafaat para nabi-nabi. Maka mereka cari tahu kenapa. Ada apa? Kenapa orang ini dikeluarkan? Apakah ada para nabi-nabi berikan syafaat? Adakah saudara-saudaranya, ya, kerabatnya? Maka mengatakan. Lalu kemudian ditanyakan kepada malaikat pun menjawab, bukan tanyakan, malaikat menjawab mengatakan sesungguhnya dia memiliki seorang teman yang sudah masuk surga yang meminta dia agar dikeluarkan bersamanya. Maka pada saat itu mereka pun berharap, mereka berharap punya sadiqun hamim kata Allah dalam Al-Quran. Mereka berharap selama dunia punya teman-teman orang saleh, orang baik yang bisa menyelamatkan mereka. Itu harus kita jadikan sebagai target kita. Gak ada lagi teman-teman yang buruk yang akhirnya membawa kita pada kelalaian, pada kemaksiatan. Karena itu sia-sia saja. Di dunia kita jadi lalai, di akhirat pun kita jadi celaka. Kemudian penulis juga mengangkat dalam surah Zukhruf ayat 86. Ya. Di dalam buku kita seperti biasa di sini tidak ditulis oleh penerbit ayat Al-Qur'annya. Kita coba buka dari aplikasi Al-Qur'an di handphone insyaAllah. Ayat 86 dari surah Zukhruf. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, patung-patung, pohon, apalah, jin-jin, penjaga laut, penjaga sungai, penjaga gua, yang mereka bohong semua penyembahan itu, tidak ada hak ketuhanan mereka sama sekali. Sesembahan-sembahan yang mereka beri sembah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tapi orang yang dapat beri syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, maksudnya bertauhid kepada Allah dan mereka meyakininya. Ini 3 dalil yang diangkat oleh penulis dari ayat Al-Quran tentang adanya syafaat. Kemudian beliau mulai masuk menyampaikan penjelasan Nabi SAW yang merincikan tentang bagaimana sih syafaat itu sebenarnya pada hari kiamat. Bermula daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 1 halaman 72 dan Muslim jilid 3 halaman 35. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar. Thumma yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, akhriju man kana fi qalbi mithqalu habbatin min qadarin min iman. Fayukhrajuna minha qad iswaddu. Fayulqawna fi naharil hayat. Fayambutuna kama tambutul habbat wa tuhibbatu fi janibis sayl. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Ahli surga padahal sudah masuk ke dalam surga. Mereka sudah nikmati semua kenikmatan itu. Semua kita termasuk insya Allah. Dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Sudah disiksa mereka. Baik yang kekal ataupun kekal dari orang musyrik, orang munafik, orang kafir.
Dan orang yang sementara dari usatul mu'minin, orang-orang beriman tapi masih banyak maksiat, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci ya, dan maha tinggi berfirman, keluarkanlah siapa yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan. Muslim. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah menjadi hitam. Nah ini menandakan teman-teman sekalian, ya, atau membantah orang yang mengatakan, ya, kalau memang kita dapat syafaat lebih baik kita, atau tidak masalah, kita masuk neraka dulu atau kita akan masuk ke dalam surga. Bagaimana Anda bisa tahu berapa lama Anda disiksa? Dan ini sudah dikatakan dalam hadits akan menghitam, artinya dibakar sampai hangus, ya, baru dikeluarkan. Allahu a'lam berapa lama, gitu kan? Jangan dianggap remeh masalah ini. Lalu dikeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan telah menjadi hitam. Lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan. Jadi ada nahar hayat namanya. Allah ciptakan sebuah sungai di depan surga khusus untuk digunakan atau dimandikan orang-orang mukmin yang masih masuk neraka lalu dibersihkan sebelum masuk ke dalam surga. Mereka akan dilemparkan atau dimasukkan ke dalam sungai itu. Dalam riwayat lain, ahli surga disuruh memercikkan air itu ke tubuh-tubuh mereka. Ya. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, lantas mereka tumbuh seperti biji yang tumbuh di samping aliran air. Tidakkah kamu lihat, kata Nabi SAW, bahwa biji tersebut tumbuh dalam keadaan kekuning-kuningan, lagi lemas. Ya. Jadi maksudnya, mereka tadinya sudah tubuhnya hancur, hangus, luka, cacat, segala macam. Begitu ditaruh di sana, mereka akan bersih kembali, tumbuh kembali dari air itu. Kemudian mereka akan tumbuh seperti tumbuhan yang baru tumbuh di pinggir saluran air. Anda lihat di samping got, pinggir jalan, biasa ada tumbuhan-tumbuhan yang kecil baru tumbuh, warnanya kekuning-kuningan, biasanya masih lemas, bisa dipatah, bisa dicabut. Ya. Seperti itulah kondisi mereka yang digambarkan oleh Nabi SAW. Ini kemuliaan juga bagi mereka, karena mereka setelah disisa, mereka selamat masuk ke dalam surga. Hanya saja, saya sudah katakan tadi, pesan kami, jangan jadi orang seperti ini. Lebih baik masuk surga dari awal, bahkan kalau perlu tanpa hisab. Kemudian selanjutnya hadits riwayat Muslim jadi 17 halaman 37, ini hadits kedua yang diangkat oleh penulis dari sahabat yang sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, adapun ahli neraka yang memang penghuninya, maka mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Artinya mereka tersiksa luar biasa. Orang Arab kalau mengatakan orang itu susah sekali, tidak mati tidak hidup. Ya. Tetapi manusia yang dibakar api akibat dosa-dosa mereka, maka Allah betul-betul mematikan mereka. Hingga ketika mereka telah menjadi arang, maka diizinkan untuk diberi syafaat. Lalu mereka dibawa berkelompok-kelompok. Lalu disebarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai ahli surga, berkumpullah bersama mereka. Lalu mereka tumbuh seperti biji-bijian tumbuh yang di tengah-tengah buih banjir. Atau tumbuh di tengah-tengah buih banjir. Ya, buih biasa Anda lihat busa yang ada di atas tumbukan air. Mereka tumbuh seperti itu. Yang dimaksud di sini mereka ya, dibakar. Karena dosa-dosa mereka, maksudnya orang beriman tapi masih banyak dosanya ya. Akhirnya Allah SWT buat mereka dikeluarkan dari neraka. Karena ada syafaat di sini. Kemudian hadis yang lain juga, hadis yang ketiga masih sahabat yang sama. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini hadis yang ke-40 ya. Dari awal kita belajar tentang neraka ini. Beliau menuturkan sabda Rasulullah SAW, sayakhruju nasun minan nari qad ihtaraku wa kanu mithlal humam. ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الغثاء في السيل. Orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah terbakar dan mereka sudah seperti arang. Kemudian ahli surga terus-menerus mencipratkan air pada mereka hingga mereka tumbuh seperti tumbuhan yang lemah di aliran air. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah jilid 4 halaman 68 dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi hadis ini sama tadi, ada syafaat. Berarti mereka akan dikeluarkan karena pertolongan yang Allah izinkan. Hadis nomor 41 dari awal kita belajar masih sama dari sahabat yang sama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yukhriju qawman minan nari ba'da ma la yabqa minhum fiha illa al-wujuh fayudkhiluhumullahu al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah tidak tersisa dari mereka di dalamnya kecuali wajah. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga.
Hadis ini sahih disebutkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1661. Jadi artinya luar biasa bagaimana bayangkan teman-teman terbakar seluruh tubuhnya berarti habis kecuali wajahnya dan tidak mati. Ya. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari api neraka tersebut. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati sekali. Saya subhanallah pribadi pernah Allah Azza wa Jalla perlihatkan dalam mimpi. Saya melihat ada berada di sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang yang lagi disiksa. Dan mereka itu seperti berada di api yang sudah menghitam. Lalu membakar seluruh tubuh mereka. Dan tersisa wajahnya. Dan mereka masih bisa mengucapkan kata-kata tapi mereka tidak bisa lepas dari siksaan itu. Alhamdulillah dalam mimpi itu saya melihat saya sempat keluar dari tempat tersebut. Saya sih melihat mentakwilkan itu adalah neraka. Karena begitu luar biasa tempat siksaan itu diperlihatkan oleh Allah SWT. Memang betul-betul seperti dalam hadits ini, tinggal wajah mereka saja. Jadi terbakar semuanya sampai hangus, semuanya menghitam. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah selamatkan kita dari semua ini. Kemudian hadis nomor 42, masih sama juga. Dari sahabat yang sama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Di dunia kita nggak bisa lihat Allah, di akhirat kita bisa lihat nggak Allah nanti, pencipta kami. Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari dan bulan ketika langit cerah? Jadi pada saat siang pagi hari lagi cerah atau siang hari kita kesulitan nggak lihat matahari? Tentu jawabannya tidak. Bulan juga di malam hari pada saat tidak ada mendung, tidak ada awan menutupi, kita akan lihat sangat cerah. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian kesulitan melihat matahari, maksudnya di siang hari, dan bulan ketika di malam hari, pada saat langit cerah? Kami menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak ada kesulitan melihat matahari dan bulan pada saat itu, maksudnya nyata, kelihatan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak kesulitan melihat Rabb kalian pada hari itu, sebagaimana kalian melihat keduanya. Kemudian beliau bersabda, penyeru berseru, hendaklah tiap-tiap kaum pergi kepada apa yang dulu mereka sembah. Lalu penyembah salib pergi bersama salib mereka. Penyembah berhala pergi bersama berhala mereka. Dan penyembah banyak Tuhan akan pergi bersama Tuhan mereka. Hingga tersisa siapa yang menyembah Allah, baik yang berbakti maupun yang durhaka. Serta beberapa golongan dari ahlu kitab. Kemudian Jahannam didatangkan. Ia ditampakkan seolah-olah fata morgana. Ditanyakan kepada kaum Yahudi, apa yang dulu kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair anak Allah. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Ya. Sebagaimana Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Lalu dikatakan, kalian berdusta. Tidak mungkin Allah memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin agar engkau memberikan minum kepada kami. Diperintahkan kepada mereka, atau dikatakan, minumlah. Lalu mereka berjatuhan di dalam neraka. Ya, bagi teman-teman yang pegang bukunya, itu ada salah cetak ya, salah tulis. Diperceritakan di halaman 147. Dikatakan lalu mereka berjatuhan di surga. Itu tidak benar. Berjatuhan di neraka mereka ya. Karena ini adalah orang-orang yang menyembah Uzair. Mereka kufur kepada Allah. Jadi kata-kata surga diganti neraka. Hingga tersisa nanti setelah mereka semua dilempar ke neraka adalah orang-orang yang menyembah Allah. Baik yang berbakti maupun yang durhaka. Ditanyakan kepada mereka, apa yang menahan kalian? Sedangkan manusia sudah pergi semuanya. Mereka menjawab, kami dulu berpisah dengan mereka. Dan kami lebih membutuhkan padanya pada hari ini. Ya. Sesungguhnya kami mendengar penyeru berkata, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Dan kami sedang menunggu Rabb kami. Lalu beliau melanjutkan, kata Nabi SAW, kemudian Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa datang kepada mereka dalam rupa selain rupanya yang mereka lihat untuk pertama kalinya. Seraya mengatakan, akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau adalah Rabb kami. Tidak ada yang berkata-kata dengannya, N-nya kata ganti, besar, kata ganti Allah, kecuali para nabi. Lalu ia menyeru bertanya, apakah antara kalian dengannya atau dengan Allah ada tanda yang kalian kenali? Mereka menjawab, iya, betis. Karena di awal mereka melihat Allah, Allah perlihatkan betisnya. Tentu tidak sama dengan makhluk, tidak bisa kita samakan. Kuasa Allah SWT kita imani ini sebagaimana apa yang Nabi SAW sampaikan sesuai dengan kemahabesaran Allah tentunya. Lalu Allah membuka betisnya. Maka bersujudlah kepadanya setiap mukmin dan tinggal orang yang bersujud kepada Allah karena riya dan sum'ah. Karena ingin pamer saja. Ia berusaha sujud tapi punggungnya menjadi kaku. Kemudian titihan didatangkan. Maksudnya sirat. Ya, jalan dilewati di atas neraka untuk menuju ke surga. Lalu dipasang di antara dua tepi Jahannam. Kami katakan, wahai Rasulullah, apakah titihan itu? Beliau menjawab, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing
yang dibentangkan lagi memiliki duri yang tajam seperti terdapat di Najd yang disebut dengan Sa'dan. Jadi licin, gelap, Allahu a'lam berapa jauhnya karena melewati neraka jahanam yang sangat besar. Kemudian ada duri-duri yang tajam yang siap ya menusuk orang-orang yang lewat. Orang mukmin di atasnya ada yang seperti sekejap mata. Semoga insya Allah kita termasuk. Ini golongan pertama yang paling mulia. Mereka lewat di atas sirat yang gelap dan licin di atas neraka, sekejap mata sudah sampai ke depan pintu surga. Semoga kita termasuk insya Allah. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti menunggang kuda yang cepat dan berkendaraan. Ada muslim yang selamat, ada yang selamat tapi terkoyak. Dan ada yang terpelanting ke dalam neraka jahanam karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Ini tersisa orang-orang beriman saja sebenarnya. Hingga yang terakhir dari mereka berjalan sambil merangkak. Tidaklah kalian lebih menuntut kepadaku tentang hak yang telah jelas bagi kalian dibandingkan seorang mukmin pada hari itu kepada Al-Jabbar atau Allah yang Maha Perkasa. Maksudnya pada hari itu orang-orang berharap bisa selamat dari situ. Karena selamat di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka berarti selamat masuk ke dalam surga. Jika mereka semua sudah selamat dan saudara-saudara mereka masih belum selamat karena ada yang jatuh. Dari orang-orang beriman tadi ada yang jatuh karena dosanya lebih banyak. Ada juga yang terkoyak, selamat tapi terkoyak. Kena karena masih ada dosa-dosa mereka gitu kan. Pada saat mereka semua sudah selamat, yang lolos, berhasil lolos, dan saudara-saudara mereka masih belum selamat, maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, pergilah, siapa yang kalian dapati dalam hatinya terdapat seberat 1 dinar dari keimanan, seperti koin dinar, maka keluarkanlah. Dan Allah mengharamkan muka mereka atas api neraka. Maksudnya orang-orang surga ini yang pergi menjemput saudara-saudara mereka itu tidak kena api neraka. Lalu mereka mendatangi saudara-saudara mereka. Sebagian dari mereka telah terbenam di dalam neraka hingga telapak kakinya. Dan hingga setengah betisnya. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Kemudian mereka kembali. Maka Allah berfirman kepada mereka lagi. Pergilah, siapa yang kalian dapati dalam hatinya terdapat seberat setengah dinar dari keimanan. Tadi kalau satu koin dinar, ini setengah dinarnya, maka keluarkanlah. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Kemudian mereka kembali, maka Allah berfirman, pergilah. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya seberat zarrah dari keimanan. Seperti biji sawi, kecil, seperti debu. Maka keluarkanlah. Maka mereka pun mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Abu Sa'id al-Khudri berkata, radhiyallahu anhu, jika kalian tidak percaya kepadaku, maka bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 40. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Al-ayah, sungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun seperti biji zarrah, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah niscaya Allah akan melipat gandakan. Kata Nabi SAW, kemudian para nabi, malaikat-malaikat dan kaum mukminin memberikan syafaat. Al-Jabbar mengatakan, ya setelah semua berikan syafaat, maka zat yang maha perkasa Allah mengatakan, masih tersisa syafaatku. Lalu dia menggenggam satu genggaman dari neraka. Bagaimana? Allahu alam. Kita nggak boleh menggambarkan telapak tangan Allah. Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Lalu mengeluarkan banyak orang yang telah terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke sebuah sungai di mulut surga yang disebut dengan air kehidupan. Lalu mereka tumbuh di kedua tepinya sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air yang kalian melihatnya di sisi batu dan di sisi pohon. Daun yang terkena sinar matahari berwarna hijau dan yang terlindung oleh naungan berwarna putih. Lalu mereka keluar dari sungai kehidupan seolah-olah intan. Pada leher mereka disematkan tanda, lalu mereka masuk ke dalam surga. Ahli surga menyebut mereka dengan istilah utaqa'ur rahman atau kaum yang dibebaskan oleh Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Allah SWT. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Dikatakan kepada mereka, untuk kalian apa yang kalian lihat dan semisalnya diberikan bersamanya. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 13 halaman 420, Muslim jilid 3 halaman 24. Ini hadis yang sangat mulia, berita gembira bagi orang-orang muslim. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Itu kata kunci keselamatan yang luar biasa. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Tentu selama dia tidak membatalkan keislamannya, udah syirik, seperti dukun, atau pergi ke dukun dan dia sengaja percaya dan segala macam,
dia murtad dari Islam, maka ini tidak dapat tentunya. Ya. Ini masih bisa diselamatkan, tapi dengan syarat tidak ada kesyirikan, tidak ada kufuran yang membatalkan keislamannya, cuma memang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian hadis nomor 43 masih di bab yang sama. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Nabi SAW, Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, akhriju minan nari man dzakarani yawman aw khafani fi maqam. Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, keluarkanlah dari neraka siapa yang mengingatku pada suatu hari atau takut kepadaku di suatu tempat. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya, serta juga disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Az-Zahabi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Dzalul Jannah nomor 833. Hadis ini lebih mulia lagi, ya maksudnya semuanya mulia tapi ini luar biasa gitu. Dikatakan bahwasanya Allah SWT mengatakan keluarkan dari neraka siapa yang pernah mengingatku walaupun cuma sehari. Bisa makna sehari adalah sesaat. Pernah istighfar, pernah taubat kepada Allah. Allah masih bisa keluarkan. Atau pernah takut dengan aku di sebuah tempat. Sebuah kondisi. Dia mau berzina, dia mau menipu, dia mau apa. Kemudian dia berhenti karena dia takut. Maka ini juga satu kata kunci untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Hadis nomor 44 dari awal kita belajar bab neraka. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ahli neraka berkumpul di neraka dan mereka bersama orang-orang yang dikehendaki Allah dari ahli kiblat, maka kaum kafir bertanya, bukankah kalian orang-orang muslim? Jadi nanti di neraka pada saat masuk dalam neraka orang-orang kafir, dimasukkan juga bersama mereka orang-orang muslim, tapi banyak dosanya. Maka orang-orang kafir ini berkata kepada orang-orang muslim yang masuk neraka, bukankah kalian adalah orang-orang muslim? Mereka menjawab, benar. Kaum kafir bertanya lagi, lalu mengapa Islam kalian tidak berguna bagi kalian sehingga kalian berkumpul bersama kami di neraka? Maka mereka menjawab, orang-orang muslimnya, kami mempunyai banyak dosa, maka kami dihukum karenanya. Allah mendengar apa yang mereka katakan, lalu memerintahkan agar orang-orang dari ahli kiblat, dari orang-orang muslim, ahli kiblat maksudnya menghadap sholat ke kiblat, ke Ka'bah, dikeluarkan. Ketika ahli neraka melihat hal itu, mereka mengatakan, duhai sekiranya kami dulu sebagai orang-orang muslim, lalu kami keluar sebagaimana mereka keluar. Abu Musa lalu melanjutkan sambil mengatakan Rasulullah SAW membaca, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Surah Al-Hijr ayat 1 sampai ayat 2. Alif Lam Ra, surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, maksudnya Al-Quran. Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya dahulu mereka sempat menjadi orang-orang muslim. Jadi ini sebabnya surah Al-Hijr ayat 1 ayat 2 teman-teman, sebab turunnya adalah tadi penjelasan Nabi SAW. Nanti akan ada orang-orang muslim masuk neraka, lalu mereka ditanya oleh orang-orang kafir, kenapa kalian masuk di sini sementara kalian ini adalah muslim? Berarti tidak bermanfaat Islam kalian. Maka Allah pun mengeluarkan mereka dari neraka karena keislamannya. Maka orang-orang kafir mengatakan, coba seandainya dulu kami sempat menjadi muslim. Itu sudah cukup menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan ini penyesalan abadi wa na'udzubillah. Hadis yang terakhir, penyesalan abadi maksudnya bagi orang-orang kafir yang kekal di situ ya, dan keberuntungan bagi yang dikeluarkan tadi dari neraka. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, mohon kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Ini semua adalah penjelasan syar'i bagi orang-orang kemuliaan Allah untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka. Tapi kita berharap bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, para orang-orang siddiq, orang-orang saleh yang masuk surga di awal-awal tanpa hisab. Allahu alam berapa ribu tahun mungkin kita sudah nikmati surga, baru mereka bisa masuk ke dalam surga bersama kita. Ya, belum tentu juga derajatnya sama. Hadis yang terakhir dalam bab kita adalah nomor 45. Dari awal kita belajar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, yakhruju minan nari arba'ah, fayu'raduna 'ala Allah azza wa jalla, fayaltafitu ahaduhum fayaqulu ay rabbi, kuntu ajuka id akhrajtani minha alla tu'idani fiha, fayunjihi Allahu minha. Keluar dari neraka nanti ada 4 orang. Lalu mereka dihadapkan kepada Allah azza wa jalla. Salah seorang dari mereka berpaling seraya mengatakan, wahai Rabb, aku berharap kepadamu ketika engkau mengeluarkanku darinya agar engkau tidak mengembalikanku ke dalamnya. Maka Allah pun menyelamatkannya darinya. Maksudnya dari api neraka tersebut. Riwayat Imam Muslim jilid 3 halaman 52 dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah jilid 2 halaman
411. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh penulis tentang beberapa riwayat yang berhubungan dengan masalah syafaat. Ya.